Hai guys, selamat datang di PSK Podcast Sesuka Kita. Oke, Cikini kegodan dia. Kami di sini buat menghibur Anda. Nih, hari Sabtu, akhir minggu enaknya kita nongkrong, ngopi sambil ngobrol-ngobrol santai nggak sih, Rap? Betul. Weekend gini apalagi kita yang seorang mahasiswa, kita lupain dulu kerjaan kampus kita, tugas-tugas kita. Kita chill aja, lost aja kita sambil ngopi, sambil gibah. Jangan dong, gibah terlalu dosa, barbar Kan banget. dikit, gak apa-apa lah lo. Lost aja ya, tapi tipis-tipis gak apa-apa lah ya. Cheers. Li, by the way, kenapa sih nama podcast kita tuh PSK? Pasti banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa harus PSK? Mama, emang kesannya negatif loh. Iya anjir, pasti orang tuh pada mikir PSK tuh pekerja komersil. Oke, tapi kan niat kita bukan itu. Jadi teman-teman harus ini nonton sampai akhir biar gak salah paham nih. Betul. PSK sendiri tuh ada kepanjangannya. PSK tuh podcast sesuka kita. Oke, sesuka kita berarti suka-suka kita nih, kita mau ngomong apa aja ya. Iya, bebas. Iya, kita los aja, kita santai, kita enjoy sambil nikmatin kopi sama roti. Apalagi tempatnya yang kayak gini. Iya, Pas adem kan? banget pasti. Oke. Di sini ada pepatah nih. Tak kenal maka Tak kabur, kabur sih. Gimana sih? tak sayang, bercanda. Tapi udah sayang? Ditinggal. Aduh. Tidak. Pernah mau? Gue? Iya. Enggak lah. Ya kau yang Emang gue ditinggal. iya? Iya, lu kali li. Iya sih gue. Lo kan Yakin? ninggalin. Gue, Lo kan cowok. Biasanya gitu. oh selalu cowok ya? Iya, biasanya gitu. Oh gitu. Berarti cowok tuh selalu kayak dianggap. Oke. Gitu ya? Iya, kan emang gitu. Oke, iya deh, ya. Oke. Kalah kan? Oke, gue nyerah. Gue kalah deh, gue ngalah. Oke. Kenalan dulu gak sih? Kan Kenalan. mereka belum kenal. Oh iya, kita dari tadi ngomong, kita belum perkenalan ya? Belum. Oke. Sampai kelupaan Bisa nih. gitu ya. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama gue Ramadan dan gue di sini nggak sendiri. Gue ditemenin sama teman gue yang cantik banget, udah pakai baju pink nih, mencolok banget. Langsung aja perkenalan nih. Oke guys, sama gue Lia. Di sini gue bakal nemenin Rama sepanjang podcast ini buat bahas-bahas hal-hal random dan khususnya ada hubungannya lah sama umur-umur kita yang sekarang ya nggak Benar, sih? umur-umur kita yang sekarang kayaknya lagi enak nih bahas dengan topik ini ya. Oke, Tapi- makanya lihat aja loh sampai akhir apa Iya. sih topik kita gitu. Tapi sebelum kita ngebahas tentang topik kita nih Li, kita lebih enak lagi kenalan dulu gak sih sama mas-mas yang ganteng ini yang di tengah-tengah? Boleh, ganteng banget nggak ya nggak sih? Aduh, Jawir sih. Jauh oh, nih. Jawir. Jawa kentir ya. Jawa kan dia. Oke, langsung aja mas perkenalkan diri. Ya, nama saya Zaidan Hibatullah. Kalau di kampung biasa dipanggil Hibat, kalau di kampus biasa dipanggil Zaidan. Ya, daerah saya itu Seyegan, kota yang terkenal bau. Kenapa begitu? Kenapa? Kenapa? Karena sampingnya itu ada nama desa namanya Pete. Dan Pete? sampingnya lagi Bokong. Bokong. Beneran itu ada namanya Oh, Bokong. bisa-bisa. Peti sama Tapi sekarang udah ganti nama sih Bokong. Jadi Sono Harjo. Papan kan kepenak katanya gitu. Oh, oke. Dan kampusnya di kampus 4 UAD. Oh, sekarang kuliah ya berarti? Ya, kuliah itu ngambil sastra Inggris sudah semester 7. Ya, 7. Jadi emang rada jauh sih sekolahnya, kuliahnya. Laju. Ngelaju pasti. Kenapa Enggak. nggak ada niatan buat ngekos aja Enggak. gitu mas? Iya. Soalnya boros dimakan. Makan. Jadi iya sih. lebih mending boros bensin lah kalau aku mah. Ya meskipun ya gimana ya, kadang di jalan motor tiba-tiba rusak gitu kan. Iya Pernah benar. tuh rusak di daerah Kasihan gitu kan. Lah, lupa ganti oli kan, udah macet gitu, Bisa-bisanya. udah telat ya apa mana itu UTS kan, nggak tahu kan sampai sekarang masih kepikiran nih, aduh jadi kepikiran kan, aduh UTS gue gimana ya, masih bisa UAS apa enggak ya gitu dah pokoknya. Jadi ya harus ngelaju dan
perjalanan itu 50 sampai 40 menit. Ya, itu tergantung apa lampu merah juga sih. Kadang suka seneng gitu kalau tiba-tiba kan aku lewat itu kan, lewat Godean, terus Gamping. Terus kan lewat ring road kan kalau suka ngerasa seneng sendiri kalau hijau gitu kan. Iya. Terobos gitu. Enggak, kalau tiba-tiba hijau gitu. Nah, gitu nyenengin sih. Tapi kadang tuh gak terobos, tapi modal terobosnya tuh yang gini. Jadi lu lurus, ya kan masuk merah ke kiri pura-pura aja. Terus kita balik lagi kiri. Boleh. Tips tuh. Ya, Tapi nggak boleh tapi diikutin dong. nggak boleh, tolong Iya. pemirsa jangan. Kan boleh. Kalau kepepet, Ya, bolehnya aku doang sih. yang lain nggak Yang boleh. lain nggak boleh, soalnya biar ya itu jangan dicontoh nggak boleh. Bahaya, bahaya. Kita Utamain jangan. keselamatan Ya dulu. biar aku aja yang ketangkap polisi gitu kan. Orang-orang jangan gitu. Tapi jangan ya Pak Polisi, ya kan? Kan Jangan. basic. Iya kan bestie kan orang dalam kan. Oh, Oke, boleh. enggak itu banyak kan. Oke, lanjut. Tapi katanya di tempat tinggal Mas ini dengar-dengar katanya Identik sumber sama klitik. Iya, gimana tuh Mas? Iya, itu dulu pernah ada sih cerita klite yang viral gitu. Kayaknya 2000 berapa gitu, 2018 ke bawah gitu. Jadi itu pernah ada klitih itu nyasarin mobil. Nyasarin mobil. Gimana ya? Nyasarin itu gimana ya? Nyasarin tuh, mukul, oh, lempar. ngincer mobil gitu. Mobil call gitu. Dari cebongan nih dikejar Iya. mobil mobilnya dilempar gitu. Iya. Mobilnya ngejar motornya dua itu ditabrak di depan puskesmas. Sampai orangnya tewas. Ya nggak apa-apa kan dekat puskesmas tinggal masuk. Iya sih, cuman kan itu langsung Kebetulan langsung ke banget. RS Bayangkara dong. Kan di otopsi kan. Oh iya. Tapi anehnya itu aduh gimana ya mau bahas gak enak itu. Soalnya itu akhirnya tuh yang dipolisikan malah sopirnya. Wis itu kan pembunuhan. Sudah Itu biasa. tapi akhirnya itu kan karena viral kan jadi kan biasalah, tahu kan? Iya. Kayak oke. kalau iya enggak. Tapi enggak semua pasti itu kan oknum ya. Oh, berarti masnya bukan ya? Enggak. Bukan kelitih ya? Bukan. Mantan? Alumni? Mantan saya kelitih. Oh, Enggak gitu. Enggak, Po. Enggak, Ya cewek enggak. lah. Itu sekarang berarti udah nggak mandang cewek cowok ya? Enggak. Orang jalan aja dikelitih gitu. Orang di rumah aja dikelitih. Oh bisa? Disamperin rumahnya Mas. Sekolah Boleh kan? gitu enggak. Kelapa aja dikelitih. Enggak sih. Itu Oke. dari dulu sih. Kita balik lagi ke itu ya. Balik ke topik. Kuliah semester 7 ya? Iya. Semester 7 terus ada kegiatan selain kuliah mungkin? Ada sih. Ya karena saya semester 7 dan sebenarnya sudah banyak ngulangnya, Oh banyak. maka sebelumnya tuh saya sudah banyak nyambi kerjaan gitu. Dan itu sebenarnya sudah sejak SMA sih. SMK nih, SMK. SMK saya kan di itu SMK Negeri 1 Segan. Ngambil part time gitu ya? Part-time-nya tapi perhotelan. Hotelan? Iya, perhotelan. Dari sejak sekarang kan kuliah nyambi kerja, tapi sejak dulu sudah kerja gitu. Jadi di SMK tuh malah kerjaan samping tuh malah waiters di Gimana tuh, Mas? hotel-hotel gitu. Di hotel-hotel? Kayak orang bilang tuh casual. Aku nggak paham sih casual itu kan style ya, fashion. Iya, Tapi kenapa casual jadi dikaitin sama kayak kerjaan gitu. gitu? Aku nggak paham sih. Aku masih nganggapnya part-time gitu di hotel. Terus Pernah tuh paling seru tuh apa? casual tuh atau part-time gitu. Itu ikut Sheraton Hotel kalau nggak salah. Iya. Itu di Prambanan Jazz ya gimana tuh bisa lihat Tulus, Grand Freddy gratis. Boleh. Tapi gini kita sudah sulit sambil cuci piring dong. Sambil cuci piring. steward. Iya, Iya, steward ya cuci benar-benar. piring. Mbaknya pernah juga? Saya kebetulan part time tapi bukan steward. Enggak, kenapa gengsi? Bukan. Dapatnya bukan steward. Iya. Aduh, steward enak gak capek. Coba lah kan ini gini. Ngembang tangannya. Kalau di itu Iya. kalau di Marriott itu pakai mesin. Jadi tangannya panas. Oh. Kan kayak pegawai pabrik gitu loh. Iya, Jadi iya, ada iya, bagian iya, yang heeh. buang-buang sampah, ada yang makan sampah gitu. Enggak. Terus dipanasin, terus dikeluarin itu bagian top. Oke, terus Kan gajinya lumayan. selama kuliah nih, kan katanya dari awal tuh udah Bentar. apa? Bentar. Sekarang nyambi kuliahnya saya masih ada juga. Ada job juga. Sama gitu, waiters juga. Waiters juga di di mana? Jiwa Jawi, Bangun Cewek-cewek, Jiwo. Masya Allah. Itu di daerah Bangun Jiwo. Itu setengah jam dari rumah saya gitu. Jadi udah kuliah di Wade Wade. yang Bangun Tapan gitu, ke Bangun Jiwo gitu. Ya lumayan capek tapi seru sih. Kebetulan emang lingkungan kerjanya tuh seru gitu. Udah itu ya, udah nyaman. Udah nyaman,
udah terbiasa lah gitu. Justru kalau nggak ada kerjaan tuh malah gelisah gitu. Iya, Kayak orang Soalnya udah biasa kerja Iya, terus udah tiba-tiba biasa. nggak kerja gitu. kayak harus ada kebiasaan baru kan, suka bingung kan kayak dalam hal apapun gitu kan. Kalau berubah kebiasaan itu kan wah itu kacau sih. Jadi kerja di situ sama nyambi motret ya baru-baru ini sih, baru-baruan yang lalu. Fotografer lu. Enggak. Bisa nih. Bisa nih buat kita nih. Boleh. Tapi kalau modelin aku malah nggak bisa. Beneran, itu kalau kan aku fotografernya tuh lebih ke yang apa ya, dokumentari jurnalistik Oh, street dokumentari gitu. ya. Oh, iya. Iya. Jadi Lebih kayak iya, ngabadiin momen-momen gitu ya. sering nih aku motret di pernikahan, wedding gitu kan. Wedding. Kalau aku pas jadi bagian yang suruh apa pose gitu, maksudnya aku jadi bagian motret tapi pengantinnya pose gitu, aku bingung. Ya udah, mas natural aja mas, seolah nggak ada kamera gitu. Natural. Kayak ketawa, Iya. ketawa. Kalau enggak, pokoknya yang natural gitu. Pokoknya coba mas gini tapi ekspresikan bangga dan tunjukkan kepada mantan-mantanmu bahwa kamu sudah menikah. Boleh. Gitu dalam Ya, gue batin udah gitu. nikah. Gitu kan. Ya gitu pokoknya gue fanatik banget sama yang hal yang natural gitu. Yang nggak pose kan suka ngeliat kan foto-foto yang ya potret tapi ketawanya dibikin-bikin itu kan kayak aduh bagi aku nggak, cuman nggak apa-apa lah selera orang mungkin ya. Iya. Ada beberapa orang yang Iya. seneng cuman nggak salah juga sih. Cuman kalau aku gitu Lebih kurang, suka yang lebih natural. suka yang street karena basicku kan jalanan ya, foto-foto yang nggak apa ya, jarang dilihat oleh kita sebagai manusia dalam Iya, kehidupan tahu. sehari-hari gitu Iya. loh. Jadi ke depan jalanan kayak apa ya yang jarang dilihat tuh kayak bapak-bapak nonton koran di perapatan Bang Jo mungkin nggak tahu ya. Kayak orang tidur di motor gitu kan nggak gitu Iya, kan. terus Itu ini. biasanya aku potret gitu. Itu street gitu lah pokoknya. Terus selama kuliah sambil kerja nih pasti bakal ngalamin tema yang bakal kita bahas nih, Ram. Iya, betul. Apalagi tema kita yang akan kita bahas nih Menarik. ada hubungannya nih. Ada hubungannya nih sama Topik pembicaraan kita umur-umurnya. sekarang. Ngomong Apa nih tuh? tema kita udah tahu belum, Mas? Oh apa tuh? Gak tahu tuh. Tema kita tuh adalah friendship sama relationship. Iya. Oke. Buat Masnya nih, kita ada beberapa pertanyaan tentang friendship dan relationship yang pernah Mas alamin. Dari yang pertama, pernah nggak sih Mas menjalin relationship dan friendship dengan lawan jenis? Kalau friendship dan relationship Ya. tentu saja pernah gitu. Kalau menjalani friendship tuh ya pasti yang dimaksud friendship kan pertemanan ya Kak. Pertemanan, Tapi mungkin ini arahnya kan pertemanan yang ke hubungan gitu. Oh iya. Yang mungkin bertemu sebelah tangan gitu kan. Aduh, Kelly ya dong. jangan diperjelas Jangan. dong. Oh iya. Itu malah sering-seringnya tuh di SMK kalau friendship gitu. Oke. Pokoknya hubungan-hubungan yang bertemu sebelah tangan yang bisa dianggap friendship tuh malah di akhir-akhir ini. Akhir-akhir Gitu. ini. Kalau relationship tuh dulu SMP lancar-lancar. Saya yakin semua juga Sekarang gitu. terhambat-hambat ya. Terhambat-hambat gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong relationship tuh mulainya secara apa ya, secara teknis mungkin ya anggap saya teknis itu mulai di SMP. Sampai relationship. Tapi SMP itu masih cinta-cintaan ya, cinta-cinta monyet. Nggak ada rasa gitu, kayak Iya. poser gitu loh, kayak Ya, cuman ngikutin yang ngejalanin lain gitu. doang, tapi Kayak nggak ada jalanin rasa. aja gitu, Kayak ya tetap ada nembak-nembak gitu kan. Iya, Waduh, kayak, cringe banget sih lu anjay. punya, gue juga harus punya nih, kayak gitu. Lebih ke gengsi ya. Maksudnya teman punya kita nggak punya gitu kan Iya. kayak tadi aja. Ya, jadi gitu. Tapi bener-bener ada rasa tuh. Bener-bener itu ada malah Pas SMK. 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 Kan udah dewasa. Udah dewasa. Nah itu ceritanya juga unik sih. Soalnya emang itu tuh kan aku rencananya tuh nggak mau deketin cewek gitu kan. Tapi kebetulan ketemu sama cewek tersebut di saat aku jadi apa ya, kalau istilah Jawa tuh obat nyamuk gitu. Oh. Gitu kan. Lagi nemenin orang Iya. gitu. Terus ketemu. Ya kebetulan kan aku kan orangnya kan ngobrol banget gitu kan. Heeh. Kayak gatel gitu dianggurin sebagai orang nonton orang pacaran kan males iya. banget gitu kan. Ya udah aku asal ngobrol secara naluriah, aku mencari yang wah cakep banget itu gitu kan, kayaknya seru gitu kan. Sikat aja dah gitu kan. Oh, Tapi nggak ada bener. hasrat untuk
suatu hari gue bakal Bukan pacarin miliki, gitu. udah nggak ada bayangan buat nikah gitu, punya anak. Nggak sejauh itu, kayak Masih jauh, udah. Masih iya. Jadi rasanya tuh di situ ya, meskipun bertahan cuman berapa bulan ya, paling cuman berapa ya, 4 bulan 8 bulan mungkin. 4 bulan atau lumayan. Ini iya cepet sih bagi gue, cepet, soalnya emang yang terasa enak kan cepet ya. Terasa enak itu cepet. Ya kayak lo kalau ke pantai gitu kan, lo kalau ke pantai itu kan perjalanan lama, Lama. itu sampai gunung itu lama. Tapi pas pulang nggak cepet ya. Iya. Iya sih. Jadi lama Iya, gue atau juga ngerasa kayak gitu. lama atau enggaknya itu tergantung rasa. Betul. Iya gitu. Jadi bagiku hubungan yang lama itu kalau ya gitulah. Itu. Oke, terus kalau Mas ini lebih milih untuk menjalanin relationship apa friendship-nya nih? Waduh, pasti relationship. Kenapa? Ya Cepuin Yuli, cepuin. Anjay. Kenapa gitu? Ya karena itu apa ya? Ya kalau yang dimaksud friendship to friend zone, ya pasti nggak mau lah, gila. Iya ya. Kayak Cuma friendzone tuh, bertahan iya. sebagai teman kayak. Iya, gak bisa lah kayak kita tuh misal nih friendship udah sama-sama rasa, tapi tiba-tiba bosan terus selingkuh, atau nggak selingkuh sih sebenarnya, Ya, kan nggak nggak ada selingkuh, nggak status pacaran. rasa, tapi kan itu mencurangi rasa gitu kan. Yes. Jadi emang itu tuh apa ya, friendship yang dimaksud itu tuh malah jadi dalih untuk bisa berbuat curang tanpa Iya. salah gitu. Kan kita nggak ada hubungan, jadi gue Iya, bebas dong mau iya. sama siapa Jadi aja. kita dapat gitu. fasilitas orang pacaran nih, gimana perhatian, apa kayak di apa ya, tempat Iya, bersandar, semualah. apapun itu. Tapi nggak ada hubungan. Tapi nggak ada hubungan, jadi kita bebas sama siapa saja Yes, dong. gitu. Iya. Iya, friendship kan Hubungan hampir sama tanpa status. HTS, FWB gitu kan. Mungkin ya, nggak tahu ya. Iya kan gitu. Jadi aku sendiri sih nggak setuju kalau yang dimaksud friendship itu yang seperti itu. Yang lebih Tapi ya, setuju lebih apa? setuju ke relationship. Relationship. Jadi lebih setuju ke Kenapa hubungannya. gitu? Relationship-nya? Soalnya meskipun relationship itu yang dimaksud relationship mungkin pacaran atau ya komitmen apalah, udah itu kepastian kosakatanya dulu. sekarang kan banyak banget ya Ya, kosakatanya. kepastian kayak lu sama gue tuh ini gitu. Jadi lu tuh harus gini lah pokoknya gitu. Jadi ada kepastian mungkin ya, kan begitu. Jadi lebih aman lah, lebih kalau ada pelanggaran itu kan lebih jelas gitu kan, lebih jelas bahwa lu selingkuh lu enggak gitu kan. Jadi lebih adil lah gitu kan, Iya, kan. pastilah. Kan lu punya hubungan sama gue, masa lu gini sama yang lain? itu Pasti kan ada lebih-lebihnya iya, sih. ada itu. Meskipun itu ranahnya cuman perkenalan atau pacaran ya, masa ta'aruf anjay. Kayak Masa ngomongin banget ta'aruf. loh misalnya. Agak Iya, misai. Iya. Masa ta'aruf kan sama kayak PDKT ya. Oke, boleh. gitu. Terus? Nah, kalau menurut Mas nih dalam friendship nih, bisa nggak sih kira-kira bakal menjadi ada rasa-rasa buat relationship gitu? Iya, Wah, itu bisa OTW banget. relationship. Itu Bisa. bisa banget. Kayak Apa Mas meskipun- pernah nih Iya, pengalaman? pernah ngalamin nih. Pernah ngalamin. uniknya malah sering punya rasanya malah punya sama temen. Oh, Itu sama teman. Ya gimana ya, namanya rasa kan nggak bisa diatur mau gimana kan. Iya. Kadang kan begitu kan. Ya pastinya orang mau punya hubungan kan pasti dari temen dulu kan. Iya, Gimana? kan kenalan dulu, Iya, teman tapi baru lebih dari teman gitu. Tapi masalahnya ini kita sudah memperkenalkan pada orang tersebut itu sebagai teman sayangnya gitu. Jadi sudah iya. vibe temennya itu, jadi sudut pandang dia tentang aku, soal aku itu sudah sayangnya dalam sebagai temen teman gitu. dalam Jadi ruang emang lingkup teman gitu. iya, jadi emang, tapi sayangnya aku sering terjebak di situ gitu. Jadi sering banget itu, dan ya nggak tahu lagi kalau sama strangers tuh emang banyak bosennya atau banyak repotnya tuh. Aku sering males ya, kayak mungkin Tinder itu, Bumble, pernah kawan nggak pernah. Kayaknya sih Mbak Lia ini pernah deh, tapi Bumble dia gitu. diem aja Iya. nih. Enak langsung sih. Enak langsung. Iya. Nah, jadi nggak tahu kenapa kalau malah lebih serknya itu, atau rasa lebih serknya itu ke pertemanan dulu, yang Pertemanan dulu pernah kenal gitu. Jadi kayak rada fleksibel gitu. Cuman ya sayangnya emang yang di lain pihak itu suka gimana gitu. Ya Waduh. itu Waduh. ada Kan emang kebanyakan gitu. struggle Kebanyakan. sendiri. Iya, kebanyakan. Kita udah ada rasa, dianya nggak kayak gitu sih. Betul. Ya nggak, Ram? Pengalaman emang dia Mas. Boleh. Ya lumayan lah, tapi sejauh ini aman lah kayaknya. Aman lah, Oke. semoga lah. Sejauh ini aman lah. Jadi ya gimana ya,
ya sebaik mungkin ya dilakuin ya. Ya banyak kegagalan kan pasti banyak apa ya, banyak Banyak pembelajaran, pengalaman lah. banyak pengalaman dan banyak pembelajaran. evaluasi juga kan. Betul. Ya pasti ketika aku tahu kalau aku pasti terjebak di situ dan bakal ternyata aku nggak ulangin bisa lagi. sama strangers kan, akhirnya solusinya kalau nggak aku adaptasi untuk gimana caranya punya rasa sama strangers, Iya. atau aku gimana caranya buat bisa bikin orang yang tadinya sudah nge-frame aku sebagai teman itu bisa suka sama saya. Iya, bisa Jadi berubah bisa. rasa Akhirnya itu. solusinya cuma dua itu gitu. Dari rasa Ya, teman itu bisa dirubah jadi Bisa itu masih dalam proses lah. Semoga bisa lah. Ya, semoga gitu. bisa. Ya, Berarti semoga sedang bisa. menjalani. Sedang menjalani. Jadi wah itu seru banget. Seru. Oke. Terus kalau dalam relationship nih yang udah pernah Mas jalanin sendiri, Ya. paling lama relationship yang pernah dijalanin tuh berapa tahun, berapa bulan? Nah, paling lama ya. Lama. Iya, paling lama. Paling lama secara tahun adalah 2 tahun. Wah, Tapi Lumayan. yang itu ya, apa ya? Kenapa 2 tahun tak anggap lama tuh karena aku nggak ada rasa. nggak ada rasa. Kan ya kembali lagi kan karena kalau Gengsi kita tadi. iya nggak enak, Nggak nggak enak. enak memutusin gitu kan. Gimana coba udah terlanjur deket sama orang tua gitu. Waduh, gimana coba? Udah terlanjur dekat, Aduh, mana orangnya udah tuh. lama. Iya, dan orangnya ini emang salah aku sendiri sih. Kan ya namanya juga masih awal-awal kan. Aduh, pembenaran ini teh. Aduh, kacau. Sebenarnya atas kesalahan gitu kan. Ya, jadi nggak bisa gitu. Ya, karena orangnya tuh nggak cocok di ngobrolnya. Dia tuh orang yang jarang ngobrol gitu. Mungkin Iya, sama pasangan yang suka sama cewek yang nggak banyak ngomong gitu kan. Kayaknya cocok gitu. Pasti Tapi sama cocok. aku tuh harus ada tektok gitu. Oh, soalnya Masnya sendiri Ternyata tuh gitu. suka ngobrol Iya, gitu. ternyata gitu. Jadi kalau aku ngajak ngobrol dia tuh pasti sekitaran lingkup dia. Dia nggak bisa ngembangin percakapannya. Terus kok bisa ngejalanin sampai 2 tahun? Karena gak enak. Kan awal-awalnya pasti udah tahu. Nah itu sayangnya emang terbuai karena dia cakep aja sih. Iya, Waduh. gitu kan emang namanya laki kan sudah naluri yang secara Iya. evolusi sejak zaman Naluri ya. Homo sapiens mungkin itu kan sudah terlatih untuk pokoknya kita nyari yang cakep gitu kan. Gak tahu ya kayak nyalahin gen lagi anjir. Emang cakep menurut Mas nih kayak gimana sih? Waduh, cakep itu gimana ya? Iya. Ya kalau cakep tuh aduh ini rada Ya nggak ada tepuk kemungkinan dari kan fisik setiap orang tuh mungkin. beda-beda, fisik, Mas. oke fisik. Tapi ada loh, aku pernah ngalamin orangnya tuh secara fisik cakep ya. Kita bisa bilang fisik cakep tuh gimana sih yang hidungnya nggak kegedean gitu. Iya. Kita ngomong objektif aja lah. Iya. Hidungnya nggak kegedean atau matanya nggak didengkul gitu kan. Maksudnya nggak gitu ya. Ya emang rada gimana gitu, rada jahat gitu definisinya. Cuman Iya. ya objektif aja gitu ya. Kita sebagai manusia juga sudah terlatih dari kecil dari zaman dulu kalau cantik tuh yang sudah dipromosikan sama baliho-baliho apa Iya. gitu. Oke. Tahu gak sih maksudnya jadi merek-merek tahu. brand itu kan sudah terbentuk Iya, oleh jadi sosial. Iya, jadi opini Kecantikan. publik tuh kalau cantik tuh harus kayak gini. Iya. Itu mau nggak mau kita harus ketarik ke situ. Deh. Iya, iya, oke. Kayak orang Afrika itu kan nganggap cantik itu kan hitam legam enggak Iya. gitu. Ya, maksudnya, ya kan kita nggak paham karena Iya. mereka itu sudah link sosialnya gitu. Iya. Jadi kalau aku mau nganggap cantik itu seperti apa, ya mungkin seperti itu. Tapi aku pernah ngalamin, aku pernah kenal sama orang yang cakep. Itu rasanya rasa sukanya langsung hilang Kenapa? karena ngobrolnya kurang. Oh, jadi Nggak sesuaiin nyambung. lagi. Nggak nyambung, nggak Biar nyambung. cakep harus sesuai sama kita juga Halo, tuh. ternyata Percuma. iya Iya. ternyata emang inner beauty itu penting. Betul. Waduh, keren Inner banget. Inner beauty itu penting Inner banget. beauty Kayak itu gue, Ram. penting. Iya. Inner beauty. Iya, masa iya? Iya. Inner beauty. Iya gitu. sih, inner beauty. Iya. Iya ini sih Mas. Iya. Iya dia senang. Masa juga inner beauty kok kayak. Masya Allah. Sama Iya. ya, langsung gini kan tuh. Iya dah. Bagiku ya inner beauty itu apa ya, kayak kita berperilaku jujur sebaik mungkin yang tidak melukai orang lain gitu, yang rahmatatil alam. Masya Ya, Allah. mal arfan nafsaku gak aku gak berani. Gak. Kalau friendship sendiri nih, pernah nggak sih Bapak selama Mas ngejalanin friendship? Pernah ya itu berkali-kali bapernya itu karena cocok ngobrolnya gitu. Udah iya gimana ya, kalau orang Jawa, filosofi Jawa kan terselon jalanan skopulino, Iya. atau pada terjemahnya adalah
Cinta itu diawali dari ini Tresno, Jalaren sama Kulino tuh cinta tuh timbul karena kayak Kulino tuh udah sering gitu, kayak sering ngobrol, sering bareng. Nah biasanya timbul dari situ. Iya sih. Pepatah Jawa tuh gitu. Ya jadi aku sering ngalamin mau nggak mau itu rasanya tuh masuk ke situ. Meskipun cakepnya itu secara objektif itu masih kurang sama orang-orang di lingkunganku di kampus atau di kerjaan gitu. Tapi emang karakter pembawaannya, hal-hal yang bagiku itu masuk dalam alam bawah sadar mungkin ya. Inner beauty tadi. Inner beauty itu lagi betul. gitu. Energinya gitu, kayak pembawaannya yang kayak anak kecil mungkin apapun itulah bentuknya. Itu bikin aku wow gitu. Pokoknya yang beda lah, yang Ya, beda dan beda. mungkin belum ditemuin sama yang Mas sudah kenal. Nah bener, Gitu. jadi Biasanya gitu. akhirnya aku malah sering banget sama yang awalnya dari friendship gitu. Ya itu, sering. Terus nih, Ya. enak gak sih ngejalanin relationship yang berawal dari friendship? Apa lebih enak ngejalanin relationship dari kayak yang mungkin Strangers baru gitu. kenal sih, tapi paham kan? Iya paham. Iya gitu. Ya enak gak enak sih pasti ya. Ya gak enaknya tuh karena ya kita kan jadi apa ya, jadi harus usaha gimana caranya biar kita nggak freak gitu kan kadang Soalnya kan yang awalnya kita kayak bercandaan, terus Tiba-tiba ada rasa gitu, pasti ada rasa canggung ya. aneh kayak. gak sih? pasti canggung kayak aduh sayang banget dia itu cocok bagi temen gitu mungkin dari sudut pandang dia, tapi akhirnya malah waduh pasti relate juga kan jadi Udah sih enggak ya bertahan sebagai teman Mas. iya gitu, tapi di sisi lain emang kayak nggak ada orang selain aja kayak kan biasa gitu. nggak ada yang lain aja. Kenapa? Akhirnya kan aku mencari titik tengah untuk oke, aku biar tetap biasa aja nih. Iya. Biar tetap vibe-nya temenan, tapi aku tetap memberikan apa ya, sinyal-sinyal atau poin-poin atau bumbu-bumbu di mana atau benih-benih di mana dia bisa muncul suatu hari gitu. Iya betul. Jadi Oke. ya harus strategis gitu ya. Emang harus melawan nafsu, maksudnya bukan nafsu yang ke situ, maksudnya nafsu. hampir aja keceplosan Ya, kali ya. oke. Dia diem loh Ram. Iya, dia- Kayaknya gue udah positif vibes. Jadi itu kembali lagi. Apa itu tadi pertanyaannya yang enak gak sih ngejalanin Iya. relationship Yang Ya, berawal itu. dari friendship gitu. ya oke itu Yang dari sering itu nongkrong. gak enaknya itu. Gak enak. Gak enaknya Nggak itu. enaknya itu harus gimana caranya struggle. Tapi enaknya adalah seru. Iya iya. Udah kenal. Udah kenal ya. Lebih tahu gitu. Udah lebih tahu. Jadi lebih kita nggak usah kayak nge-branding diri kita gimana gitu. Tahu nggak sih kita Jadi kayak ya udah seberjalannya gitu. Iya. Soalnya kan kalau kita strangers banget ini, kita kenalan di Tinder atau Facebook gitu kan, dari jual beli musang atau apa gitu kan. Itu kan sering banget kan kita harus seolah-olah bahwa kita itu apa gitu. Kita tuh kayak Sok lebih apa. nggak jadi diri sendiri. Iya gitu kan. Tapi kayak dibikin-bikin gak sih jatuhnya? Iya. Meskipun di friendship kadang juga gitu, cuman nggak sebegitunya gitu. Kayak Mungkin semunafik itu. nggak semunafik itu. Soalnya emang ya mau nggak mau PDKT itu munafik ya. Iya. Mau nggak mau atau gimana ya, munafik itu kadang nggak salah deh Iya, konteksnya. gak salah kan demi kebaikan juga. Iya, itu kan personal branding ya. Maksudnya kayak branding, kita kan Pasti branding setiap dari kita. personal orang tuh branding. ngelakuin itu. Iya. Masa kita nampilin kejelekan kita di depan orang kan gak mungkin. Apalagi yang baru kenal kan. Pasti Iya, kita iya. tunjukin tuh yang baik-baik. Yang gitu. baik-baik. Soalnya Asli. kalau kita nunjukin diri kita yang asli ini pasti Takutnya apa Rasa sih? ilfil nggak tuh? Ilfil lah. Iya, soalnya Biasanya gitu. pasti ya gimana ya, kita yang asli itu kayak mungkin kita yang di rumah yang apa, kita yang di tongkrongan itu kan pasti orang, lagi pula orang lain yang strangers atau apapun kan pasti self defense-nya kan tinggi ya. Iya. Pasti gerak yang nggak dia suka sedikit aja pasti udah red flag gitu. Ya langsung. Kumpulin red flag itu mungkin ya. Iya kan, jadi langsung gini apaan sih? iya makanya kita harus branding Nunjukin yang akhirnya baik-baik. mau nggak mau gitu. Ya gitu dah pokoknya, nggak enaknya di situ, enaknya seru Enaknya banget. seru. Soalnya serunya apa ya? Serunya ya kalau lu tahu strateginya mungkin jadi seru. Iya. Terus kalau Masnya sendiri ini berarti lebih milih dari friendship ke relationship daripada yang kayak baru kenal terus Iya, iya. tiba-tiba ngejalanin gitu Iya, ya. iya, soalnya ngalaminya tuh ternyata nggak selama itu rasanya atau nggak sedalam itu. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas.
kira-kira apa sih enak dan gak enaknya ngejalinin friendship dan relationship menurut Mas? Iya. Nggak enaknya tuh karena kita udah udah terframe bahwa kita itu sebagai teman dari awal, jadi emang kita mau nggak mau harus mencari titik tengah itu yang Iya. untuk gimana ya, tetap nggak freak, Iya. maksudnya freak sebagai pasangan atau freak sebagai yang dulunya temen kok tiba-tiba Iya. kayak gitu kan canggung. Iya. Nah itu kan tadi bercanda. Udah biasa Ya. bro. Ya, itu Tiba-tiba kan. ya. Ayang, Aduh. sayang. Dan nggak enaknya lagi kalau gagal dan akhirnya kita yang ngarep Iya, kan, pasti males jadi ya. asing. Iya, pasti Malah jadi asing dan asing, iya. akhirnya kita nggak kenal lagi gitu, mau dipaksain temen juga kalau bakal Udah bisa nggak kayak dulu lagi. udah nggak kayak gitu. dulu lagi gitu. Terus apa ya, Enaknya? enaknya tuh itu udah akrab, udah seru aja, udah apapun tuh udah nyambung. ngalir, kita nggak perlu Iya, acting nggak usah lagi gitu. PDKT gitu kan, Nggak usah segala lagi kayak macam. PDKT yang pura-pura Karena kita udah tahu. gitu ya kan. Kan suka kan orang pada pura-pura dulu buat PDKT kan, Iya. ya itu kan wajar ya, yang namanya Iya. PDKT kan. Waduh gitu kan, jadi serunya tuh di situ gitu, karena kita udah akrab, jadi rasa tuh, kalau urusan rasa tuh lebih enak untuk itu sih, friendship duluan sih enak, itu enaknya di situ. Gak enaknya ya itu tadi, harus benar-benar mencari titik tengah antara biar orangnya nggak merasa freak, atau kita harus harus nggak menghindar gitu kalau emang sudah terlanjur parah gitu friendshipnya, udah bener-bener berbulan-bulan atau Iya. kita udah ngerasa mentok nggak bisa diubah buat jadi relationship, ya mungkin akhirnya diputusin aja gitu, maksudnya diputusin mau nggak mau gitu, biar nggak sama-sama rugi, dari di sana rugi nggak enak karena udah terlanjur kenal, di sini rugi karena udah ngarem dan nggak ada feedback gitu kan, jadi emang bener-bener kacau kan. Ya udah gitu sih. Ya kalau Masnya tuh pernah nggak ngalamin itu gitu, yang dari awalnya friendship, terus Masnya milih untuk ngejalanin relationship, terus putus tuh? Wah itu pernah sih. Pernah. Pernah itu. Asing dong Mas, atau Asing gimana? nggak? Jadi asing, jadi mungkin Asing. akhirnya temenan masih ngobrol di chat, mungkin di WhatsApp gitu, tapi Tapi nggak seakrab dulu. ya nggak seakrab dulu. Oke. Ya nggak seakrab dulu, dan gimana ya, jadi ada canggung-canggungnya lah pasti, kayak seolah-olah akrab jadinya gitu, jadi nggak Iya. bener-bener secara natural gitu, bener-bener kayak sama kayak sebelum baper gitu, emang susah sih itu. Tapi ya akhirnya mau nggak mau memang kita cut secara natural mungkin ya. Ya itu cut yang dibikin oleh natural, mungkin nggak tahu sih ini bisa dianggap Tahu. itulah mungkin ya. Iya kan? Iya tahu. Jadi emang nggak enak sih. Iya beberapa kali, mungkin 4 kali 3 kali, tapi sudah lumayan lah ini. kapok nggak? Enggak. Oh nggak kapok. Kapok sih kapok ya. Maksudnya kapok tuh gimana ya? Kapok tuh iya kapok sih kalau akunya nggak evaluasi untuk cari cara biar dia bisa seneng lagi gitu. Iya. Itu kapok sih, maksudnya kapok kalau ngelakuin kebodohan berkali-kali itu pasti kapok lah, gila kali ya. Tapi kalau buat mencari secara strategi biar nggak gitu lagi itu nggak kapok. Ya gitu. Ini serunya di situ. Jadi untuk sekarang nih ada planning nggak buat ngejalanin ini lagi dari friendship terus ke relationship? Iya. Pengennya sih enggak. Oh, Pengennya sih enggak. strangers gitu. Pengennya. Pengennya, tapi nggak menutup kemungkinan. Ternyata Nggak lo jauh-jauh dari itu lagi. jauh-jauh dari itu lagi. Balik lagi tuh, Balik flashback lagi. Iya. gitu. Iya, dan akhirnya ya udahlah, sejauh ini mencari titik tengah sampai aku benar-benar ngerasa mentok gitu aja. Ya sejauh ini sih masih gimana ya, intensitasnya tuh masih oke lah buat nyari celah ke sana tuh. Kayak kalau mungkin ya nggak terlalu akurat sih kalau aku mandang, mungkin ya 80% masih bisa lah, 70% lah. Soalnya banyak hal-hal yang bikin dia memasukkan dirinya dalam karakter yang berhubungan gitu, lumayan lah, bisa lah. Dia juga pernah aku tanya hal-hal yang hampir sama seperti itu. Ya, meskipun itu pertanyaan tuh sebenarnya pertanyaan dari aku, tapi seolah-olah aku mempertanyakan itu orang lain gitu kan. Iya tahu. Iya, jadi dia juga nganggap kalau bisa gitu, kalau dari friendship ke relationship itu malah dia juga setuju berapa. Jadi emang di sisi lain mungkin dia menjawab itu kan juga ngode juga bisa gitu. Tapi jadi
lumayan sih, lumayan berhasil. Dari berbagai pengalaman buruk itu sudah lumayan berhasil untuk pembelajaran. Itu pembelajaran. Ya. Jadi sejauh ini udah dibekalin sama pengalaman-pengalaman Pasti. yang udah. Jadi Iya. seenggaknya kedepannya tuh lebih baik lagi lah, Ram. Nggak Iya. ngulang yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Iya. Ada hikmah yang bisa diambil lah ya dari Ini pengalaman ya, sekarang. kan setiap hubungan maupun itu friendship, relationship itu ada hikmahnya. Iya. Dan itu ya uniknya tuh kadang yang bikin kita berubah tuh malah justru hal-hal yang berkaitan dengan hubungan ya. Iya sih. Iya, Nina. Iya. kita itu karakternya berubah itu karena kita menjalin relationship. Oke. Pertemanan tuh kadang nggak ada, ya gimana ya, manusia kan berubah kan karena perasaan ya. Iya. Manusia gimana ya, kita kadang kan kita kan terperosok gitu kan, Iya. nggak ada motivasi gitu. Iya. Tapi kadang kalau kita punya hubungan itu kita udah Jadi kayak, semangat hidup Iya, lagi gitu. termotivasi. Gue Iya. harus gini nih, biar Ya gitu loh. oke, Buat terus menarik itu tadi. iya, buat menarik itu tadi. Jadi kita bisa bisa semangat lagi buat ngejalanin gitu. Jadi Support system. iya. Atau kalau kita dikecewain kan kita bisa jadi bensin untuk kita balas dendam dan Iya. bisa di sisi lain kita bisa mengembangkan diri juga gitu kan. Gitu. Kayak Jadi bisa nunjukin lagi. jadi emang dunia hubungan yang sesepele itu sering dianggap orang tuh bisa ngubah karakter manusia gitu. Iya. Iya. Punya pengaruh yang besar. Punya pengaruh yang besar gitu. Ya sejauh ini aku memahaminya gitu. Jadi aku tidak menyepelekan hal-hal itu. Maka Sekecil apapun nggak boleh disepelein. iya, jadi ternyata hal-hal kecil itu berpengaruh besar banyak hal. Ya kayak efek domino lah gitu. Iya. Iya. Gitu sih. Oke, itu dia jawaban dari segmen pertama interview ini yang luar biasa banget jawabannya dari Masnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah Masih pengalaman buat kita gitu, buat Iya, ngejalanin betul. friendship atau relationship ke depannya. Iya. Tapi kita nggak selesai sampai di sini nih, Li. Sebentar lagi kita akan kembali di segmen selanjutnya yang pastinya lebih Panas, lebih panas, asik, iya. seru. Jadi segmen ini kita tutup dan kita kembali ke segmen berikutnya. Oke guys, kali ini kita akan masuk ke segmen tanya jawab cepat bersama Mas Ibad. Nah, di sini nanti aku akan ngasih pertanyaan nih buat Mas Ibad dan Masnya harus jawab dengan cepat dan ngasih alasan dikit lah. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Percaya atau tidak, jika sudah berteman lama dengan lawan jenis bisa jadi timbul asmara? Percaya, karena tersenal jalan Rasulullah tidak ada cinta yang tidak datang dari kebiasaan. Oke, pertanyaan yang kedua. Setuju atau tidak kalau menjalani friendship lebih nyaman daripada relationship? Tidak, lebih nyaman relationship karena lebih aman. Pertanyaan yang ketiga. Mitos atau fakta, persahabatan dapat memberikan kenyamanan dan dukungan tambahan dalam hubungan asmara? Hotel, karena emang persahabatan itu energinya kencang. Oke, pertanyaan keempat ya Mas. Setuju atau tidak jika relationship sudah berakhir akan tetap temenan? Enggak, tidak setuju karena emang sudah awkward dan canggung dan pasti jatuhnya malah maksain. Oke. Pertanyaan yang kelima. Percaya atau tidak jika hubungan asmara yang kuat tidak membutuhkan persahabatan? Oke. Tidak, hubungan asmara kuat harus butuh persahabatan agar hidup selalu seimbang. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas. Setuju atau tidak seseorang memiliki pasangan romantis, persahabatan menjadi tidak penting? Seharusnya saya tidak setuju. Saya selalu melakukan itu, tapi aku tidak setuju. Karena emang persahabatan harus selalu ada. Ya, kembali lagi ke saya, Pak. Oke guys, itu tadi jawaban dari tanya jawab cepat dan jawaban dari Mas Ibadnya sendiri. Semoga tanya jawab cepat ini bisa bermanfaat bagi kita dan dari alasan-alasan ini pasti teman-teman bisa nyimpulin sendiri lah ya. Oke, sekian dari aku dan Mas Ibad dari segmen ini. Terima kasih. Oke guys,
Itu tadi pembahasan dari podcast kita kali ini tentang friendship sama relationship. Iya. Nah, friendship sama relationship nih pasti kita sebagai manusia gak bisa jauh-jauh ya. Karena manusia sendiri itu adalah makhluk sosial yang gak bisa jauh-jauh dari yang namanya interaksi sosial. Selain itu, friendship sama relationship tuh banyak gak sih dialamin sama anak-anak zaman Iya, sekarang, betul. khususnya yang seumuran nih sama kita. Apalagi zaman sekarang tuh lagi tren sama kata-kata people come and go, dan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah itu udah pasti ya, Rang. Oke, gue setuju banget sama statement yang udah dikeluarin sama Cilia tadi, bahwasanya kita nih makhluk sosial ya, yang bisa dibilang kita nggak bakal terlepas dari yang namanya Friendship sama relationship. terutama di umur-umur kayak kita ya, Ya. mahasiswa yang masih sering butuh seorang Support teman system. ya, support system kayak gitu-gitu, berupa teman maupun pasangan. pacar ya bisa. Nah, ya. Kita mau ngucapin juga terima kasih sama masnya sudah sempetin hadir ke acara podcast kita dan sudah mau sedikit sharing dan berbagi pengalamannya Ya. terkait friendship dan relationship yang sudah dijalani. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Ini pengalaman yang cukup seru dan pertama kali juga saya diundang podcast. Jadi emang rada canggung terkadang gitu kan. Dan saya merasa ini pengalaman seru dan sih. Untuk masnya sendiri nih, ada sepatah atau dua Dua patah patah kata kata tentang terkait kesan-pesannya deh mas selama ngejalanin ikut podcast ini. Apalagi tadi ada sesi yang panas tuh, Iya Ram. benar banget, tadi ada sesi panas yang Yang disuruh harus jawab cepet ya. cepet. Jadi masnya tuh nggak bisa mikir Iya, dulu, iya, jadi iya. harus spontan. Tapi jawabannya benar-benar di luar Naila banget sih. Oh. Di luar prediksi BMKG. Oh, Allahu Akbar. Tapi keren banget sih masnya tadi udah bisa ngasih jawaban yang bagus banget. Kita makasih banget sama masnya. Oke, sama-sama. Ya, kesan dan pesannya adalah semoga podcast ini tetap berlangsung lagi ke depannya dan saya juga merasa seru ini harus tetap berjalan. Lalu saya juga ya karena ini opini pribadi jadi jangan dianggap bahwa Jadi ini dijadikan dihujat patokan lah, gitu. ya, Jadi dipatokkan diambil sisi standar. positifnya aja ya guys Benar, ya. benar. Yang sisi Oke. negatif tuh Jangan disingkirin dulu. gitu ya. Iya benar. betul. Kita di sini kan santai, kita ngobrol, enjoy. Iya, oke. Mungkin itu saja sih. Pokoknya kedepannya bisa lebih baik dan Oke. pasti lebih baik, pasti akan Oke. bersinar. Mungkin Iya. gitu. Oke guys, makasih banget udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir tadi dan sudah setia nemenin kita berbincang-bincang membahas topik mengenai friendship dan sama relationship. Dan semoga kedepannya dengan adanya podcast dan tema ini bisa nih dijadiin tips sama pengalaman buat teman-teman yang bakal ngejalanin friendship ataupun relationship kedepannya. Tuh. Dan semoga yang disampaikan masnya tadi bisa kita ambil sisi tadi, Iya, sisi sisi positifnya aja dan ya, guys, ya. yang sisi negatifnya kita jangan ambil lah, anggap saja itu buat pengalaman ya begitulah, Sesi sharing aja ya, sekedar sharing-sharing aja. asik-asik aja gitu. Seru-seruan. Oke guys, makasih banget. Kita pamit undur diri. Oh iya, sebelum kalian selesai nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share juga kemana, Li? Ke grup keluarga, grup Waduh. alumni bisa tuh, terus grup kelas. Atau ke mantannya langsung? Boleh Iya, dong. bisa. Biar bisa dijadiin referensi apa sih kesalahannya dulu gitu. Iya. Oke, thank you so much for watching. See you di next podcast. Bye guys. Bye.